Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Sigus Christus sules Israel, amor tuis vere, tu nobis victores, miserere. Amen. Haleluya. Pada hari pertama pekan itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke tubuh Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Injil hari ini tidak langsung menampilkan Yesus yang bangkit secara eksplisit. Yang pertama kita jumpai justru adalah makan kosong. Makan kosong itu bukan jawaban yang mudah. Ia tidak menjelaskan segalanya, justru menimbulkan pertanyaan. Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasih Yesus yang melihat, tetapi belum memahami dan mengerti apa makna makan kosong itu. Apakah diambil orang, dicuri orang, atau mungkin peristiwa lain yang terjadi di balik situasi atau fakta yang dihadapi saat itu makan kosong. Dan di sini kita menemukan dinamika iman yang sangat mendalam. Iman tidak selalu lahir dari kepastian. Iman tidak selalu lahir dari ekspektasi, prediksi, ataupun juga perkiraan-perkiraan yang kita buat. Tetapi seringkali lahir dari keterbukaan untuk membaca tanda-tanda yang belum lengkap. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah bangkit, haleluya. Kita bersyukur bahwa perjalanan kita selama 40 hari dengan pantang dan puasa serta amal kasih yang kita lakukan dimahkotai dengan peristiwa agung Paskah. Kristus yang wafat telah bangkit untuk menebus dosa kita. Paskah menjadi momen yang luar biasa untuk kita kembali merefleksikan akan jati diri kita yang diciptakan baik adanya. Seperti dalam kisah penciptaan, dalam hari-hari penciptaan, Allah selalu mengakhiri seluruh peristiwa penciptaan dengan referen, dan Allah melihat semuanya baik. Maka jadilah petang dan hari suatu peristiwa penciptaan yang amat baik adanya. Dan inilah jati diri, hakikat manusia yang diciptakan baik adanya. Maka peristiwa Paskah adalah restorasi, perbaikan, dan transformasi manusia lama menjadi manusia baru. Manusia yang berdosa menjadi manusia yang tertebus. Semoga perayaan Paskah ini sungguh merupakan momen yang luar biasa untuk mengadakan pembaharuan dalam hidup kita. Seperti Kristus yang telah mengalahkan maut dan dosa, kita juga diajak untuk bangkit mengalahkan maut dan dosa
yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Dosa atas kelemahan kita, dan juga aneka macam bentuk kematian-kematian yang terjadi dalam hidup kita. Kematian pengharapan kita agar dibangkitkan menjadi pengharapan yang bernyala. Kematian akan keputusasaan. Kematian akan peristiwa di mana kita merasa jauh dari Tuhan, menjadi bangkit kembali bahwa Tuhan yang mencintai kita juga merasuki seluruh realitas hidup kita. Dan inilah transformasi Paskah untuk kita, mengalami kebangkitan-kebangkitan yang nyata dalam seluruh peristiwa hidup kita. Tuhan sungguh telah bangkit. Mari kita rayakan dengan gembira. Dan perayaan Paskah yang nyata adalah bagaimana kita mentransformasikan seluruh diri dan hidup kita menjadi manusia baru. Baru dalam iman, baru dalam pengharapan, baru dalam amal kasih kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita.